Halo, halo. Ini gua mau bahasnya agak random ya, pembahasannya agak random. Tapi mungkin agak berat yang mau gua bahas ini. Satu, ini gua bukan intelijen, gua bukan orang intel, gua bukan orang berpendidikan tinggi, gua bukan orang jenius, gua bukan orang yang pintar kayak gimana, enggak ya, bukan ya. Gue ini hanya seorang babu, seorang jaga lansia, lulusan SMA yang tidak punya kepintaran apa-apa. IQ gue terakhir itu waktu SMA itu sekitar ya 135, 137 kalau nggak salah, sekitar segitu. Termasuk kalau menurut keluarga gue termasuk tidak pintar ya. Untuk IQ segitu gue termasuk masih kategori biasa aja menurut keluarga gue. Jadi ya gue juga nggak ngerasa pinter lah, nggak ngerasa cerdas. Nah di sini gue cuman mau bilang satu, belakangan ini kan lagi rame tentang grup-grup yang ada ajaib ya di dunia ini, yang berkelakuan pada aneh-aneh gitu kan, yang mengadakan ritual-ritual aneh dan segala macam, yang katanya mereka itu mengontrol, mereka itu mengendalikan perekonomian dunia dan segala macam. Kalau menurut gua pribadi dari penilaian gua dan penglihatan gua yang sering dikatakan orang itu adalah hayalan semata, hanya halusinasinya gua gitu kan, hanya pemikiran-pemikiran gua aja yang aneh, nggak masuk akal. Yang gua lihat di sini adalah ada kelompok-kelompok tertentu yang memang ingin menjadikan apa yang tertulis di dalam kitab suci, khususnya di Injil, itu kejadian ya, dimana kayak angka triple 6 ya, 666 itu gitu kan, nanti akan ada di mana, akan dipasang di mana, dan emang udah dijalanin kan oleh ya negara adik kuasa itu dari tahun kapan. Terus tentang kalau di Injil itu kan yang gua baca dulu itu terlalu banyak istilah perumpamaan, di mana banyak umat Kristen itu, jemaat Kristen itu tidak memahami. Mereka nggak mengerti Kak dengan perumpamaan, dengan istilah-istilah yang ada di dalam Injil tersebut ya, di dalam Bible tersebut. Kalau kita otaknya nggak nyampe, kita akan males mikir gitu ya. Jadi terlalu banyak yang di Injil itu yang ingin dikabulkan, dibuat terjadi oleh sekelompok orang yang ada di dunia ini, di mana ya tentunya orang-orang ini ya orang-orang yang cerdas, yang punya uang yang gitu ya, uang yang nggak tahu gimana gitu kan, orang-orang cerdas ya, profesor, penemu apa segala macam, orang-orang psikopat juga ada di kelompok situ, kelompok orang juga ada orang-orang yang punya rasa ingin lebih dari sang pencipta gitu kan ya, ada juga di kelompok itu dan segala macamnya. Kalau ditanya apa gua tahu orang-orang itu siapa aja, enggak, gua nggak tahu. Kalaupun tahu gua nggak akan ngomong. Tapi emang gua nggak tahu. Tapi ya gue cuman dapet dikasih penglihatan, orangnya yang ada di grup ini ya orang-orang seperti ini gitu kan, tipe-tipe orangnya seperti ini. Ada yang direkrut, ada yang bergabung dengan sendirinya gitu kan, yang bagaimananya. Kebanyakan memang tidak punya perasaan ya, orang-orang itu orang-orang yang sangat sadis gitu.
sebenarnya. Mereka kelihatan baik, mereka kelihatan seperti penolong di luarnya, tapi sebenarnya kalau kita sudah tahu di dalamnya itu mereka seperti, ya mungkin iblis aja kalah ya. Iblis aja masih, mereka itu kan tugasnya cuma ngegoda doang, ngetes kita, tapi ini lebih-lebih gitu loh. Seperti itu. Jadi memang ada orang-orang yang ingin membuat apa yang tertulis di dalam kitab suci di Injil itu terjadi, dan mereka berusaha untuk mempercepatnya. Seperti kiamat itu emang akan ada kiamat itu, tapi beberapa orang ini ingin mempercepat kiamat itu terjadi. Tapi untuk orang-orang yang percaya dengan kata-kata kalau belum waktunya ya nggak akan terjadi, itulah yang terjadi saat ini gitu ya, dimana mereka pengen percepat tapi kan gagal gitu ya, karena ya Sang Pencipta tidak mengizinkan gitu loh. Karena segala sesuatunya tetap aja ya, Sang Pencipta cuma bilang ya silahkan lu coba, gue pengen lihat seberapa jauh lu berusaha, seberapa jauh lu melangkah, seberapa jauh lu kuat ngangkatnya, membuatnya segala macam. Sang Pencipta hanya ngetes kita, pengen tahu seberapa. Begitu menurut Sang Pencipta, lu udah kelewatan, lu udah kebangetan. Sekali Sang Pencipta cuman sedetik doang gini, hancur semua itu. Ini bagi orang-orang yang percaya Sang Pencipta, ini yang dipercayai oleh kita ya, yang percaya dengan Sang Pencipta gitu loh, bahwa kekuatan Sang Pencipta tidak ada yang mengalahkan, dan kita nggak tahu Sang Pencipta itu siapa, seperti apa gitu kan, karena emang Sang Pencipta itu ada di setiap diri kita masing-masing gitu loh. Kekuatannya kita masing-masing, di pikirannya kita masing-masing, di hati kita masing-masing, seperti itu. Nah terus untuk ini banyak banget di otak gue, jadinya rada amburadul ini di otak gue, yang banyak yang pengen gue sampaikan. Jadi untuk saat ini ya itu dulu yang gue mau bilang. Satu, dimana emang ada sekelompok orang yang berusaha ingin membuat kiamat terjadi lebih cepat dengan berbagai banyak hal ya, seperti itu. Nah baru nih kepikiran lagi. Sekarang yang kedua yang gua mau bahas adalah seperti di film-film ya, gua pengen bahas yang di film-film, makhluk-makhluk halus yang ada di film, monster-monster yang dibuat di film, makhluk-makhluk aneh yang ada di film. Kalau menurut gue pribadi, bagaimana film membuat makhluk-makhluk itu kalau nggak pernah ada yang lihat gitu loh. Ada gambaran seperti itu karena ada yang melihatnya gitu kan, seperti pocong. Waktu belum ada pocong, kenapa bisa ada cerita pocong itu gitu kan, pasti kan ada orang yang melihat. Gue tadi malam ngeliat ada makhluk kayak begini modelnya gitu kan ya, nggak tahu kan, terus tahu mungkin itu loh kayak orang yang dipocongin, jadinya terkenal jadi pocong gitu kan, gimananya, ada siluman A B C D segala macam gitu. Itu semua kalau menurut gue pribadi, apa yang ada di film itu, monster segala macam, bisa bikin seperti itu bentuk-bentuknya, wujudnya, karena ada yang melihatnya gitu loh. Jadi kalau emang ada yang kayak alien gitu kan ya, film alien ya mulutnya kebuka terus nanti kan keluar kayak gimana gitu ya, gue jijik banget ya kalau film alien tuh. Ya pasti itu ada yang ada yang melihat lah, ada yang pernah melihat mungkin makhluk seperti itu gitu kan, kayak Bigfoot atau apa atau gimana, Yeti segala macam, itu pasti ada orang yang pernah lihat dan bercerita ke banyak orang. Jadinya seperti apa ya, jadi mulut ke mulut, akhirnya jadi sebuah cerita gitu kan, jadi sebuah gambaran. Ada orang yang bisa ngegambar kayak gini bukan makhluk yang lu lihat, oh iya bener kayak begini, kayak begitu.
tahu. Nah, itu yang menurut gua. Jadi kalau kalian pikir makhluk-makhluk yang di film itu hanya imajinasi, menurut gua sih enggak ya, bukan ya. Tapi emang pernah ada yang lihat lah. Mungkin itu hasil eksperimen gitu kan. Soalnya kan kayak sekarang ini, belakangan ini kan banyak ya makhluk-makhluk aneh yang ditemuin di laut, di hutan, di mana. Itu kan hasil-hasil eksperimen. Dimana kan ada film-film Amerika ya tentang detektif itu, yang mereka bikin film itu tentang sperma manusia dimasukin ke babi gitu kan ya, atau spermanya kuda dimasukin ke manusia, atau gimana nanti hasilnya jadi gimana, ketahanan hidup orang itu bagaimana. Terus kan ada orang-orang yang ya mungkin yang gelandangan atau orang-orang gila yang dijadiin eksperimen, yang di tumbal-tambal gitu ya, tambal-tambal ini, tampur itu, tambal ini, jadinya kayak gimana, dia bisa bertahan hidup apa enggak, jadi aneh gitu kan. Disuntik ini, disuntik itu, dikasih obat ini, dikasih obat itu, dikasih virus ini, virus itu, ini orang kebal apa enggak, kuat apa enggak, ntar jadinya bagaimana gini. Modelnya ya jadi kayak tikus percobaan gitu ya, tapi ini bukan tikus percobaan tapi manusia percobaan, seperti itu ya. Gue yakin kenapa Amerika bikin film kayak gitu ya, karena emang ada gitu loh, ada eksperimen-eksperimen yang seperti itu di sana gitu kan ya. Mungkin juga bukan hanya di Amerika saja, pasti juga ada di negara-negara lain juga ada seperti itu ya. Jadi menurut gue apa yang ada di film itu ya pasti orang pernah melihatnya, atau orang pernah melakukannya, dia bercerita gitu kan, kayak begitu. Nah, untuk apa ya, jadi bingung juga gue. Yang jelas yang gue tahu itu, yang gue dikasih tahu itu adalah kiamat itu emang dipercepat gitu aja. Yang tadinya misalnya 100 tahun lagi dipercepat jadi 70 tahun lagi atau 60 tahun lagi, itu kejadian. Memang dipercepat karena apa? Sang pencipta juga udah makin muak ya dengan manusia-manusia di muka bumi ini gitu loh. Yang dibilang raksasa, emang ada raksasa, ada, gak mungkin gak ada, pasti ada, satu saat nanti muncul. Ini yang pernah gue bilang ke temen gue, dimana nanti satu saat nanti yang namanya semua itu hampir semua hewan-hewan yang dikatakan mitos, yang dikatakan hanya imajinasi, contohnya itu seperti naga, burung finik dan segala macam, itu akan muncul lagi. Hewan-hewan yang dikatakan punah satu persatu nanti akan muncul lagi. Mungkin memang tidak semuanya ya, tapi mungkin sekitar 70-80% akan muncul lagi gitu loh. Terus makhluk-makhluk yang dianggap mitos-mitos sebagai apa-apa, itu nanti akan bermunculan lagi gitu loh, pelan-pelan akan bermunculan lagi. Dan orang-orang yang selalu bilang dunia udah modern, zaman udah modern, masa percaya dengan goib, masa percaya dengan melakukan ritual ini itu. Sekarang kalian lihat sendiri, maaf ya lagi badai, angin yang kencang. Lihat sendiri, sekarang makin banyak orang yang pergi pesugihan, PDD, mereka melakukan ritual satanik hanya untuk ketenaran. Itu yang kalian sebut dengan apa ya, zaman modern. Masa sih zaman modern masih melakukan hal-hal kayak begitu? Di Amerika sendiri tuh melakukannya, dimana katanya kan dengan melakukan hal-hal kayak begitu akan
tetap menjaga mereka tetap kaya, gimananya. Ya itu kan sama aja dengan pesugihan, mengorbankan sesuatu, mengorbankan seseorang gitu kan. Apakah yang dilakukan seperti yang diberitakan gitu ya, seperti yang dilakukan di Amerika saat ini tidak ada di Indonesia? Ada. Dari zaman kerajaan dulu udah ada itu, ada di Google, gue pernah baca, di podcast gue pernah dengar yang tentang horor, dan gue cari itu ada, gimana pada zaman kerajaan itu orang-orang itu nanti yang ditangkap dikumpulin di satu lapangan, di mana mereka ditelanjangin semua. Nanti ada penari-penari yang minum nari-nari sampai mereka capek pun nggak boleh berhenti. Kalau mereka capek, kalau mereka berhenti itu mereka disiksa, dipukul kayak pantau. Dan orang-orang yang tadi ditangkap itu, laki perempuan yang ditelanjangin itu, nanti ada yang ditarik pakai 4 kuda gitu ya dari ini, nanti mereka badannya kebelah, nanti habis badannya kebelah itu nanti mereka dipotong, dibakar, dijadiin kayak sate, dijadiin apa, nanti mereka makan-makan, minum-minum, jadi kanibalisme jatuhnya. Dan itu di malam-malam tertentu mereka lakukan hal itu ya dulu ya, di Jawa itu ada, di Jawa lagi zaman kerajaannya siapa waktu itu, ada lah di Google, ada itu kalau kalian nanya, gua lupa namanya apa, tapi itu ada di Google. Nah itu kan artinya zaman kerajaan aja udah ada ya sampai sekarang, karena kan memang Dajjal itu nggak pernah mati seperti yang dikatakan di Al-Quran kan. Si anak itu dia tidak pernah mati sampai sekarang, dia tidak pernah menua sampai sekarang gitu loh. Bahkan usianya kan lebih tua dari Yesus gitu ya. Tahun Masehi ini kan tahun dari, dihitung dari kematiannya Yesus ya, dihitung dari kematiannya Yesus Masehi ini. Jadi dari sebelum kematian Yesus si anak itu sudah hidup, sudah ada gitu loh, yang namanya Dajjal itu. Ya nanti ya disinilah ada hal-hal yang gak bisa gue ceritain ke banyak orang, ada hal-hal yang cukup gue keep sendiri, karena kalau gue kasih tahu yaitu melanggar perjanjian gue dengan Sang Pencipta, dan juga akan dihujat habis-habisan. Gue akan gimana lah. Jadi ada hal-hal yang gue ketahui dari dunia goib itu cukup gue sendiri yang tahu, jadi bukan untuk di-share banyak orang gitu ya, seperti itu. Jadi ya kalau orang sudah main dengan alam, berbeda dengan agama, kita punya pemahamannya agak berbeda dengan orang yang beragama. Makanya kenapa kita suka agak bentrok gitu loh ya. Ya udah mungkin segini aja, karena ini juga udah 18 menit ya gue ngomong. Semoga bisa dimengerti apa yang gue jelasin.